Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku rahayu. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas misteri, spiritualitas, dan rahasia kehidupan di balik hitungan Jawa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pernah nggak sih kalian bertemu seseorang yang wajahnya biasa saja? Nggak neko-neko, tapi auranya bikin merinding? Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata yang membuat orang enggan mendekat. Nah, konon banyak yang lahir di weton wage punya sifat mistis seperti ini. Dan lebih mengejutkannya lagi, sifat-sifat ini sering bikin orang segan, takut, bahkan menjauh. Meskipun sebenarnya si pemilik weton wage tidak bermaksud menakutkan. Sebelum kita bongkar satu persatu, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar, biar channel ini penuh dengan energi baik dan keberkahan. Dalam tradisi Jawa, setiap weton punya karakter unik yang diwariskan dari garis leluhur. Wage, salah satu pasaran dalam penanggalan Jawa, sering dianggap punya aura yang berbeda dibandingkan dengan weton lainnya. Ada keanggunan yang halus, tapi sekaligus menyimpan sisi misterius yang tidak semua orang bisa pahami. Orang wage kadang terlihat sederhana, tapi ketika diperhatikan lebih dalam, ada sisi yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 7 sifat mistis dari weton wage yang sering bikin orang lain merasa takut mendekat. Jangan kemana-mana, karena setiap poinnya punya cerita menarik yang bisa jadi pernah kalian alami di sekitar kalian. Poin 1. Sulit ditebak lur. Kalau ada satu sifat orang wage yang bikin orang di sekitarnya merasa bingung, itu adalah sifatnya yang sulit ditebak. Kadang mereka tampak ramah, kadang dingin, kadang terlihat dekat, tapi besoknya bisa seperti orang asing. Perubahan sikap ini sering membuat orang lain salah paham. Bayangkan kamu punya teman wage. Hari ini kalian ngobrol akrab, tertawa, bahkan curhat panjang lebar. Rasanya seperti sudah menemukan teman sejati. Tapi besoknya, saat bertemu lagi, dia hanya menatap singkat, tersenyum tipis, lalu pergi begitu saja tanpa banyak kata. Rasanya aneh, bukan? Seperti bertemu dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Inilah yang membuat orang sering berkata, "Aku nggak bisa baca orang wage, dia misterius banget." Dalam pergaulan, orang wage memang sering menimbulkan kesan yang membingungkan. Mereka tidak mudah membuka hati pada orang baru, tapi sekalinya dekat, bisa sangat loyal. Namun, karena mereka jarang menunjukkan isi hati yang sebenarnya, orang lain jadi ragu. Apakah wage ini benar-benar suka berteman, atau hanya basa-basi? Fenomena sulit ditebak ini sering diperkuat dengan sikap diam wage. Mereka lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Dan bagi sebagian orang, diam itu terasa mengintimidasi. Seperti sedang dinilai atau diuji, padahal wage hanya sedang mengamati. Mereka punya kebiasaan membaca situasi dulu sebelum bertindak. Karena itu, reaksinya sering muncul terlambat, dan membuat orang lain salah tafsir. Ada kisah nyata di sebuah kantor. Seorang wage bekerja dengan tim yang riuh penuh candaan. Teman-temannya sering menggoda, tertawa keras, dan bermain-main. Tapi wage lebih banyak diam, sesekali tersenyum atau mengangguk. Suatu ketika, ada yang mencoba mendekat lebih jauh, ingin menjadikannya teman curhat. Awalnya wage mendengarkan dengan sabar. Tapi esok harinya, dia menjaga jarak, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Akhirnya, si teman merasa bingung, dia ini sebenarnya teman dekatku atau hanya sekadar pendengar sementara? Dalam dunia spiritual Jawa, sifat sulit ditebak ini justru dianggap sebagai pertanda bahwa wage memiliki lapisan diri yang tebal. Artinya, mereka tidak menunjukkan semua isi hatinya sekaligus. Mereka seperti gunung es, yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil, sedangkan bagian terbesar tersembunyi di dalam. Hal ini juga yang membuat banyak orang segan. Sebab, ketika berhadapan dengan orang yang ekspresinya sulit ditebak, orang lain jadi tidak tahu harus bersikap bagaimana. Mau bercanda, takut salah. Mau serius,
takut dianggap kaku. Akhirnya, banyak yang memilih menjaga jarak daripada salah langkah. Namun, Wage tidak melakukannya dengan sengaja untuk menakuti. Mereka hanya lebih nyaman menjaga sebagian dirinya tetap rahasia. Bagi mereka, tidak semua orang pantas tahu isi hati mereka. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke lingkaran itu. Dan bagi yang berhasil, Wage akan menunjukkan sisi hangat, setia, dan penuh perhatian. Tapi bagi yang belum dekat, Wage tetaplah misteri. Mereka ibarat buku tebal dengan sampul polos. Tidak ada judul, tidak ada keterangan. Untuk mengetahui isinya, orang harus sabar membuka halaman demi halaman. Dan tidak semua orang punya kesabaran sebesar itu. Inilah yang membuat orang Wage terlihat menakutkan. Karena mereka sulit ditebak. Orang-orang cenderung takut pada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Dan Wage adalah salah satunya. Tenang di luar, tapi siapa tahu apa yang sedang bergolak di dalam. Poin 2. Daya tarik yang bikin gelisah lur. Orang Wage punya sesuatu yang unik. Daya tarik misterius yang bikin orang lain penasaran, tapi sekaligus gelisah saat terlalu dekat. Mereka bukan tipe orang yang gampang menonjol di keramaian, tapi justru karena kesederhanaannya, Wage malah terlihat berbeda. Bayangkan seperti api unggun di malam hari. Dari jauh, cahaya api itu hangat dan menenangkan. Orang-orang ingin mendekat, ingin merasakan kehangatannya. Tapi saat sudah terlalu dekat, panasnya bisa membuat kulit perih. Begitulah kira-kira daya tarik orang Wage. Mereka membuat orang penasaran, ingin tahu lebih banyak, tapi semakin dekat, semakin terasa energi yang berat dan misterius, hingga bikin hati gelisah. Banyak orang mengaku, awalnya mereka merasa nyaman dengan Wage. Senyumnya tipis, sikapnya tenang, dan tatapannya seakan memberikan rasa aman. Namun, semakin lama berinteraksi, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa dadanya berdebar tanpa sebab, ada yang merasa gugup, bahkan ada yang merasakan hawa dingin yang merayap di kulit. Seolah ada energi gaib yang ikut hadir di sekitarnya. Daya tarik Wage ini juga sering bikin orang salah paham. Lawan jenis, misalnya, bisa merasa jatuh hati hanya karena sering berdekatan. Tapi anehnya, rasa suka itu bercampur dengan rasa takut. Mereka ingin dekat, tapi hati kecilnya berkata, "Jangan terlalu jauh, nanti ada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan." Akhirnya, banyak yang mundur sendiri meski sebenarnya sudah terlanjur kagum. Ada kisah di sebuah desa di Jawa Timur. Seorang pria Wage dikenal sederhana, jarang bicara, dan lebih sering bekerja di sawah. Tapi anehnya, banyak gadis desa yang diam-diam menaruh hati padanya. Mereka suka melihat ketenangan dan sikapnya yang berbeda dari pemuda lain. Tapi begitu ada yang mencoba mendekat lebih jauh, selalu saja muncul rasa takut yang tidak jelas asalnya. Bahkan ada yang sampai bermimpi buruk setelah terlalu sering berinteraksi dengannya. Apakah ini kebetulan? Orang-orang di desa percaya itu adalah bagian dari aura mistis Wage. Kalau dilihat dari kacamata spiritual, daya tarik Wage sebenarnya adalah pancaran energi batin yang kuat. Orang yang punya energi besar memang seringkali tidak cocok dengan energi orang lain. Akibatnya, orang di sekitarnya merasa bergetar saat berada terlalu dekat. Getaran ini bisa membuat orang nyaman, tapi juga bisa menimbulkan kegelisahan, tergantung pada kesiapan jiwa orang yang menghadapinya. Inilah sebabnya banyak orang berkata, "Aku suka sama dia, tapi aku takut." Perasaan paradoks ini sering sekali muncul ketika seseorang berinteraksi dengan Wage. Tidak jarang, orang yang awalnya tertarik akhirnya memilih menjauh. Bukan karena Wage kasar, melainkan karena mereka tidak sanggup menahan daya tarik sekaligus energi misterius yang memancar dari dirinya. Dengan kata lain, Wage itu ibarat magnet. Dia bisa menarik orang, tapi juga bisa membuat orang yang tertarik itu merasa kewalahan. Daya tarik yang bercampur dengan kegelisahan inilah yang membuat Wage sering dianggap mistis dan menakutkan. Jadi, sifat kelima orang Wage adalah memiliki daya tarik yang bikin orang gelisah. Mereka memikat, tapi juga menakutkan. Mereka sederhana, tapi sekaligus penuh misteri. Dan inilah yang membuat banyak orang merasa bingung,
ingin mendekat, tapi hati kecilnya berkata, lebih baik jaga jarak. Poin 3. Energi gaib yang menempel lur. Sifat mistis lain dari orang Wage yang sering bikin orang segan adalah energi gaib yang menempel pada dirinya. Banyak orang percaya bahwa sejak lahir, orang Wage sudah dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Entah itu berupa roh leluhur, hodam, atau sekadar energi spiritual bawaan, tapi yang jelas, kehadiran mereka sering menimbulkan rasa merinding tanpa alasan logis. Bayangkan kamu duduk di sebuah ruangan yang biasa saja. Tidak ada apa-apa, suasananya normal. Tapi begitu seorang Wage masuk, hawa ruangan itu langsung berubah. Rasanya dingin, bulu kuduk berdiri, dan jantung berdebar tanpa sebab. Padahal, Wage itu tidak melakukan apapun. Mereka hanya hadir. Inilah yang sering membuat orang percaya bahwa ada penjaga gaib yang selalu mengikuti langkah Wage. Cerita seperti ini sering muncul di kampung-kampung Jawa. Ada seorang Wage yang tiap malam suka duduk di teras rumahnya. Orang-orang yang lewat depan rumah itu sering mengaku merasa diawasi. Ada yang merinding sampai tidak berani menoleh, ada yang tiba-tiba ingin mempercepat langkahnya. Padahal si Wage hanya duduk santai, merokok, sambil termenung. Tapi energi gaib yang menyelubungi dirinya membuat orang lain tidak tenang. Bahkan hewan pun bisa merasakannya. Ada kisah seekor anjing yang biasanya galak, bisa tiba-tiba diam atau bahkan menjauh kalau berhadapan dengan orang Wage. Kucing pun kadang menatap lama seolah melihat sesuatu di balik sosok Wage. Ini memperkuat keyakinan bahwa aura mereka tidak hanya terasa oleh manusia, tapi juga oleh makhluk lain. Dalam kepercayaan Jawa, orang Wage memang sering dianggap memiliki daya linuih atau kekuatan batin lebih. Mereka dipercaya punya keterhubungan khusus dengan alam gaib. Karena itulah, energi yang menempel pada dirinya tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahkan ketika Wage sedang marah atau merasa tertekan, energi ini bisa semakin kuat hingga membuat orang lain di sekitarnya ikut merasa tidak nyaman. Ada juga cerita unik dari seorang pemuda Wage di Yogyakarta. Katanya, setiap kali dia lewat di jalan tertentu saat malam hari, lampu jalan sering tiba-tiba mati. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Teman-temannya sampai heran dan mulai percaya bahwa memang ada energi gaib yang mengikuti pemuda itu. Bagi sebagian orang, hal seperti ini bikin takut. Tapi bagi orang-orang dekat Wage, justru mereka merasa itu tanda bahwa ada kekuatan besar yang melindunginya. Namun, energi gaib yang menempel pada Wage bukan selalu berarti menakutkan. Ada juga sisi positifnya. Energi ini sering membuat orang lain merasa aman ketika berada dalam lingkaran mereka. Misalnya, seorang sahabat Wage yang sering mengalami mimpi buruk, bisa tidur nyenyak ketika bermalam di rumah Wage. Atau anak kecil yang biasanya rewel, bisa tenang ketika digendong Wage. Energi gaib yang menyertai mereka tidak selalu membawa rasa takut, tapi lebih pada aura kuat yang sulit diabaikan. Namun tetap saja, bagi kebanyakan orang yang baru mengenalnya, energi ini terasa berat. Mereka bisa merasa gelisah, merinding, atau bahkan bermimpi aneh setelah berinteraksi dengan Wage. Itulah mengapa banyak orang menjaga jarak, bukan karena Wage jahat, tapi karena tidak semua orang bisa menerima energi gaib yang ikut menempel pada dirinya. Maka, sifat keenam orang Wage adalah kehadirannya sering disertai energi gaib. Energi yang bisa jadi perlindungan, tapi juga bisa menimbulkan rasa takut. Dan inilah yang membuat Wage kerap dipandang sebagai sosok mistis. Bukan hanya manusia biasa, tapi manusia yang langkahnya selalu ditemani oleh dunia tak kasat mata. Poin 4. Tatapan mata yang dalam lur. Salah satu sifat mistis paling menonjol dari orang yang lahir di weton Wage adalah tatapan matanya yang begitu dalam. Entah bagaimana, mata mereka seakan punya daya hipnotis tersendiri. Kalau orang lain mungkin menatap biasa saja, tatapan orang Wage ini sering bikin orang lain salah tingkah, gugup, bahkan merasa seolah isi hatinya terbuka begitu saja. Bayangkan, kamu sedang ngobrol santai dengan seseorang. Tiba-tiba dia diam, lalu menatapmu dengan mata yang tenang tapi tajam. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengupas lapisan jiwa kamu satu persatu. Nah,
Begitulah biasanya kesan pertama yang dirasakan orang ketika bertemu dengan pemilik weton wage. Tatapan ini sering disalahartikan. Ada yang mengira orang wage itu marah, padahal mereka hanya sedang fokus mendengarkan. Ada juga yang merasa, kok kayaknya dia nggak suka sama aku ya? Padahal sebenarnya wage tidak sedang menilai buruk siapapun. Mereka memang punya sorot mata yang dalam, penuh wibawa, dan sulit untuk diabaikan. Dalam kepercayaan Jawa, mata itu ibarat jendela jiwa. Orang wage diyakini memiliki kekuatan batin yang besar, sehingga energi dari dalam dirinya mudah terpancar lewat mata. Inilah yang membuat banyak orang merasa tak nyaman kalau terlalu lama ditatap wage. Bukan karena ada niat jahat, tapi karena energi mereka terlalu kuat untuk ditanggung orang biasa. Ada cerita dari seorang ibu-ibu di kampung Jawa Tengah. Katanya, ada tetangga yang lahir di wage. Orang itu jarang bicara, tapi kalau ada anak kecil yang nakal, cukup ditatap saja, langsung diam seketika. Bahkan, hewan peliharaan pun kadang jadi tenang hanya karena kena tatapan matanya. Kucing yang biasanya liar bisa tiba-tiba duduk manis, seolah mengerti pesan yang disampaikan lewat mata tersebut. Tatapan dalam ini juga sering membuat orang wage tampak seperti menyimpan rahasia. Mereka bisa kelihatan sederhana dari luar, tapi begitu menatap, muncul kesan ada sesuatu yang tidak terucap, sesuatu yang penuh misteri. Itulah sebabnya banyak orang segan berlama-lama kontak mata dengan mereka. Tapi menariknya, ada juga sisi lain. Tatapan dalam wage ini bisa menenangkan orang yang benar-benar dekat dengannya. Misalnya sahabat atau pasangan, yang sudah terbiasa dengan auranya, sering merasa aman saat ditatap. Rasanya seperti ada energi protektif yang menyelimuti. Jadi, bagi orang yang bisa menerima energi wage, sorot matanya bukan menakutkan, tapi justru jadi sumber ketenangan. Namun tetap saja, bagi kebanyakan orang yang baru mengenalnya, tatapan wage adalah sesuatu yang bikin merinding. Seolah-olah, sekali pandang mereka bisa tahu isi hati kita, tahu kebohongan kita, bahkan bisa menyingkap rahasia yang kita sembunyikan rapat-rapat. Dan inilah sifat mistis pertama orang wage yang membuat banyak orang takut mendekat. Tatapan yang dalam itu ibarat cermin jiwa. Orang lain sering merasa takut bercermin karena tidak siap melihat dirinya sendiri. Poin 5. Aura sunyi yang menyelubungi lur. Kalau ada satu hal yang bikin orang wage sering dianggap berbeda, itu adalah auranya. Aura yang menyelimuti mereka bukan aura riuh, bukan pula aura yang ramai mengundang perhatian. Justru sebaliknya, wage punya aura sunyi. Entah mereka sedang di tengah keramaian, atau di sebuah tempat yang ramai tawa, kehadiran wage sering terasa bagai bayangan yang tenang, menyendiri, dan agak misterius. Bayangkan begini, ada acara kumpul keluarga besar, semua orang sibuk ngobrol, bercanda, tertawa. Lalu ada seorang wage yang duduk di sudut, tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum tipis atau mengangguk. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, tetap saja orang lain bisa merasakan keberadaannya. Seperti ada energi sunyi yang membungkus dirinya, membuat orang berpikir dua kali sebelum mengajaknya bercanda sembarangan. Banyak yang salah paham dengan aura ini. Ada yang mengira wage itu sombong, dingin, atau tidak peduli dengan sekitar. Padahal, kenyataannya mereka hanya merasa nyaman dalam ketenangan. Wage tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih suka memperhatikan daripada diperhatikan. Dan itulah yang menciptakan ruang kosong di sekitar mereka. Ruang yang tak kasat mata, tapi terasa bagi siapapun yang ada di dekatnya. Dalam tradisi Jawa, orang dengan aura sunyi seperti wage sering dianggap memiliki daya simpan energi yang besar. Semakin mereka diam, semakin banyak energi batin yang terkumpul dalam dirinya. Karena itu, keberadaan mereka terasa berat, bukan dalam arti negatif, tapi lebih kepada berwibawa. Tidak semua orang sanggup menahan energi semacam ini. Maka wajar saja kalau ada orang yang memilih untuk menjaga jarak. Contohnya, ada seorang wage di sebuah desa yang dikenal pendiam. Dia sering duduk di serambi rumahnya sambil merokok. Tidak pernah ikut nimbrung ngobrol panjang lebar dengan tetangga. Tapi anehnya, setiap kali ada orang lewat,
mereka otomatis menunduk atau menahan diri untuk tidak bicara terlalu keras. Padahal, si wage ini tidak pernah sekalipun melarang atau menegur. Aura sunyi itu bekerja dengan sendirinya, membuat orang-orang merasa harus menjaga sikap. Fenomena ini tidak hanya berlaku di desa. Di kantor, misalnya, wage juga sering terlihat berbeda. Saat orang lain sibuk bergosip atau bercanda, wage cenderung fokus dengan pekerjaannya. Mereka tidak mudah larut dalam keramaian. Akibatnya, teman-teman kerjanya jadi segan. Bahkan ada yang merasa wage itu menyimpan sesuatu yang misterius, seolah ada dinding tak terlihat yang membatasi kedekatan. Namun, di balik itu semua, aura sunyi wage sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Orang-orang seperti wage biasanya tidak mudah terbuka pada sembarang orang. Mereka memilih siapa yang pantas masuk ke lingkaran dekatnya. Dan begitu kamu berhasil masuk, kamu akan tahu bahwa wage bukan orang yang dingin, tapi justru punya hati yang hangat dan penuh empati. Tapi bagi mereka yang belum mengenalnya, aura sunyi ini adalah tembok. Tembok yang bikin banyak orang segan untuk sekadar mendekat atau bercakap-cakap. Tidak sedikit yang berkata, entah kenapa ya, kalau dekat dia rasanya kayak masuk ruangan yang hening banget. Hening yang bisa bikin nyaman, tapi juga bisa bikin merinding. Nah, itulah sifat mistis kedua dari orang wage. Aura sunyi yang menyelubungi dirinya. Sunyi yang bisa menenangkan, tapi sekaligus bisa membuat orang merasa kecil dan tak pantas mendekat. Poin 6. Ucapannya sering jadi kenyataan lur. Salah satu hal yang membuat banyak orang segan dengan pemilik weton wage adalah ucapan mereka yang sering jadi kenyataan. Kadang, mereka berbicara biasa saja, tanpa niat apapun, tapi entah bagaimana, ucapan itu seolah menjadi doa atau bahkan kutukan yang diam-diam terkabul. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang asalnya letuk? Misalnya, kayaknya sebentar lagi hujan, dan beberapa menit kemudian benar-benar turun hujan? Atau, mereka berkata, hati-hati kalau lewat jalan itu, kayaknya bakal ada masalah. Dan ternyata di jalan itu memang ada kecelakaan? Nah, fenomena seperti itu sering melekat pada orang wage. Dalam kepercayaan Jawa, ucapan orang yang punya energi batin kuat memang lebih mudah menyatu dengan alam semesta. Kata-kata mereka ibarat panah yang dilepaskan. Sekali keluar, sulit untuk ditarik kembali. Karena itu, tidak heran jika banyak yang merasa takut bila sampai dimarahi atau mendapat ucapan tidak enak dari orang wage. Ada sebuah cerita dari seorang pedagang di pasar. Katanya, ada salah satu rekannya yang lahir di wage. Suatu hari, pedagang itu kesal karena ditawar terlalu rendah. Sambil berseloroh, dia berkata, ya sudah, kalau memang rezeki bukan di sini, mungkin daganganmu nanti nggak laku. Anehnya, ucapan itu seperti benar-benar terjadi. Pembeli yang biasanya ramai, hari itu entah kenapa jarang sekali mampir ke lapak rekannya itu. Bukan hanya kebetulan, tapi seperti ada kekuatan gaib yang membuat kata-kata itu menjadi nyata. Fenomena ucapan wage yang terkabul ini sering membuat orang di sekitarnya berhati-hati. Mereka lebih memilih menjaga sikap, bahkan kadang berusaha tidak membuat wage tersinggung. Karena siapa yang tahu, kalau wage sampai keceplosan berkata sesuatu yang buruk, bisa jadi kejadian itu menimpa orang yang dimaksud. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti wage selalu membawa keburukan. Justru banyak juga ucapan positif mereka yang jadi berkah. Misalnya, seorang wage berkata pada sahabatnya, tenang saja, rezekimu pasti ada jalannya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian sahabat itu mendapat peluang kerja yang tidak disangka-sangka. Ucapan orang wage bisa jadi doa yang penuh kekuatan. Kalau dilihat dari sisi spiritual, kekuatan ini sebenarnya bukan hal aneh. Orang wage punya kecenderungan untuk tidak banyak bicara. Dan justru karena jarang bicara, setiap kata yang keluar dari mulut mereka punya bobot lebih. Seperti sumur yang dalam, sekali airnya diambil, terasa segar dan kuat. Begitu pula ucapan wage, jarang keluar tapi sekali keluar punya dampak yang besar. Ada juga keyakinan bahwa leluhur mereka memberikan restu gaib pada setiap ucapan wage. Itulah sebabnya kata-kata mereka seolah dijaga oleh energi alam,
sehingga mudah terwujud di dunia nyata. Namun, hal inilah yang membuat wage sering dianggap menakutkan. Orang takut kalau sampai mereka mengucapkan hal yang buruk. Bayangkan saja, kalau wage yang marah lalu keceplosan berkata, "Kamu bakal kena batunya." Orang yang mendengarnya bisa benar-benar ketakutan, karena sejarah sudah membuktikan, ucapan mereka sering tidak main-main. Maka, sifat mistis ketiga orang wage adalah ucapan yang sering menjadi kenyataan. Ucapan yang bisa membawa berkah, tapi juga bisa membawa malapetaka. Dan karena itulah, banyak orang memilih untuk menjaga jarak, sekadar untuk menghindari risiko menjadi sasaran ucapan mereka. Poin 7. Tenang tapi mematikan lur. Ada pepatah Jawa yang bilang, banyu meneng iku jero. Air yang tenang biasanya dalam. Dan pepatah ini sangat pas untuk menggambarkan sifat mistis terakhir dari orang wage. Mereka terlihat tenang di luar, tapi bisa mematikan ketika sudah tersakiti. Orang wage umumnya kalem. Mereka jarang marah terang-terangan, apalagi meluapkan emosi di depan banyak orang. Kalau ada masalah, biasanya mereka lebih memilih diam, mengalah, atau menjauh daripada ribut. Tapi justru di balik ketenangan itulah tersimpan kekuatan besar yang membuat orang lain segan. Bayangkan seperti seekor ular kobra yang melingkar tenang di bawah pohon. Dari luar, dia terlihat jinak, tidak bergerak, bahkan seolah tidak berbahaya. Tapi sekali kobra itu merasa terancam, sekali ia membuka kepalanya, bisanya bisa melumpuhkan. Begitulah orang wage. Mereka tidak suka konflik, tapi sekali dipaksa melawan, reaksinya bisa mengejutkan siapa saja. Banyak cerita di masyarakat yang menggambarkan hal ini. Ada seorang wage yang sehari-hari dikenal pendiam dan penyabar. Dia sering diledek oleh teman-temannya, dianggap tidak punya keberanian. Sampai suatu ketika, salah seorang temannya kebablasan menghina keluarganya. Dengan wajah tenang, wage itu hanya menatap dalam, lalu berkata pelan, "Kamu bakal kena akibatnya." Tidak ada teriakan, tidak ada emosi meledak-ledak. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian si penghina itu benar-benar mengalami musibah. Sejak saat itu, semua orang segan, dan tidak ada yang berani main-main lagi dengannya. Inilah yang membuat banyak orang takut pada wage. Mereka tidak bisa ditebak kapan akan mengeluarkan taringnya. Justru karena jarang marah, ketika wage benar-benar marah, energi yang keluar jadi berlipat-lipat lebih kuat. Aura tenang yang biasanya menyejukkan bisa berubah menjadi aura gelap yang membuat orang sekitar merinding. Dalam dunia spiritual, sifat ini disebut sebagai energi balik. Artinya, orang wage tidak perlu repot-repot membalas dengan tangan. Energi batin yang kuat dalam dirinya bisa memantulkan niat jahat orang lain kembali kepada si pelaku. Itulah sebabnya, wage sering dianggap punya pelindung gaib, yang membuat siapapun harus berpikir dua kali sebelum mencoba menyakiti mereka. Contohnya, ada sebuah cerita di Jawa Barat tentang seorang wage yang dituduh macam-macam oleh tetangganya. Dia tidak membela diri, hanya diam dan tersenyum. Anehnya, beberapa minggu kemudian, tetangganya itu jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Orang-orang di kampung langsung menghubungkannya dengan si wage. Mereka percaya bahwa wage tidak perlu melakukan apa-apa, cukup diam saja, energi gaib yang menyertainya sudah bekerja. Namun, bukan berarti wage senang membalas. Mereka bukan tipe pendendam yang mencari-cari masalah. Justru, wage akan berusaha sebisa mungkin menahan diri, karena mereka sadar energi mereka bisa memukul balik. Tapi inilah yang membuat banyak orang merasa was-was. Bagaimana jika tanpa sengaja mereka menyinggung wage? Bagaimana kalau wage sampai kehilangan kesabaran? Maka, sifat mistis ketujuh orang wage adalah tenang tapi mematikan. Mereka ibarat samudra luas yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan pusaran besar di kedalamannya. Orang-orang yang tidak hati-hati bisa terseret tanpa sadar. Dan inilah yang membuat wage dihormati sekaligus ditakuti, karena di balik ketenangannya, ada kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Jadi, itulah 7 sifat mistis weton wage yang sering bikin orang takut mendekat. Tapi ingat, sifat ini bukan berarti buruk. Justru,
Wage diberi anugerah untuk disegani dan dihormati. Aura mistisnya adalah bentuk perlindungan, agar mereka tidak sembarangan diperlakukan orang lain. Bagi kalian yang lahir di Wage, jangan minder. Gunakan energi ini untuk hal positif. Menjaga diri, melindungi orang sekitar, dan membawa kedamaian. Ingatlah, semakin kuat aura yang kita punya, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menggunakannya dengan bijak. Bagaimana menurut kalian lur? Apakah kalian pernah bertemu dengan orang Wage yang auranya bikin merinding? Atau jangan-jangan, kalian sendiri yang lahir di weton Wage? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan konten menarik seputar weton dan rahasia kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.